Setelah kita membuat beberapa folder ya, terutama folder Redux ini, di sini kita akan membuat sebuah file, kita namai index saja. Nah, di sini isinya adalah seperti ini teman-teman. Kita setup store-nya dulu ya. Untuk setup store-nya dulu kita cari di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, store-nya. Kita copy saja ini contohnya. Biarkan beberapa hal ini kosong ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat store-nya, kita akan binding ke React-nya ya teman-teman dengan cara seperti ini. Nah, kita web aplikasi kita dengan provider dari React Redux-nya ya. Di sini. Bisa di sini atau di main.tsx ya. Kita bungkus dengan seperti ini teman-teman. Setelah kita define store-nya, kemudian kita panggil di sini teman-teman. Di sini kita akan menambahkan seperti ini teman-teman. Nah, kita akan menambahkan sebuah hook teman-teman yang nantinya akan dipakai ketika kita mau trigger action dan juga kita ambil stage-nya. Nah, kita akan menggunakan ini karena dari official Redux-nya ya, dari sini ya. Nah, ini dia itu ada beberapa kelebihan ya teman-teman. Jadi lebih apa ya? Singkatnya itu lebih better lah. Jadi kita tambahkan ini. Oke, selanjutnya kita akan buat slice ya teman-teman. Jadi di folder Redux ini kita akan buat slice. Kita akan bikin counter ya. Kita bikin sederhana aja. Kita bikin counter di sini. Kita bikin slice. Kita bikin folder ya. Kita namai slices atau bebas sih, terserah kalian untuk penamaan folder. Yang penting kalian paham sih. Nah, kita namai counter slice.ts ya. Kita bikin interface-nya dulu. Sebenarnya interface ini kita bisa bikin di folder ini ya, tetapi ini karena kita sederhana saja, makanya kita jadikan satu dulu aja. Jika kompleks di kedepannya, maka kita pisah di folder sendiri ya. Karena ini simple aja ya, biar kalian paham. Kemudian kita define initial state ya. Setelah kita bikin interface, maka kita gunakan interface tersebut sebagai type dari initial state-nya. Sekarang kita akan buat slice-nya. Kita namai slice-nya dengan nama counter slice ya. Kemudian kita isi initial state. Kemudian kita buat reducer-nya. Nah, kalian pasti tahu kan ya,
Reducer ini adalah action yang digunakan untuk merubah state yang ada di sini. Jadi merubahnya lewat reducer ya. Kita buat function increment. Kita bikin simpel aja ya teman-teman, seperti ini. Jadi reducernya berisi increment dan juga decrement. Setelah kita buat slice-nya, kita ekspor dulu slice-nya. Kita ekspor reducernya ya pertama kali ya. Setelah itu, setelah kita ekspor actions-nya ya, kita ekspor slice-nya. Untuk slice-nya kita ekspor as default ya. Nah, ini nah, setelah kita define seperti ini, maka selanjutnya kita akan register slice ini ke dalam reducer yang ini, teman-teman. Nah, di sini. Kita akan register di sini. Di sini kita akan register state-nya ya. Kita beri nama state seperti ini. Setelah kita register state-nya ke dalam store ya, maka state ini sudah bisa kita gunakan. Jadi kalau dilihat secara sintaks ya teman-teman, ini lebih simple daripada yang sebelumnya. Kita harus membuat 3 file yang berbeda, ada action, ada types, kemudian ada reducer ya. Kemudian baru digabungkan ke root reducernya. Nah, untuk yang Redux modern ini atau versi terbaru ya itu lebih simple ya, lebih gampang. Jadi lebih tidak boilerplate ya, tidak verbose, jadi lebih enak. Kemudian kita coba kita aplikasikan ya. Nah, ini saya hapus dulu. Karena saya pakai Endition maka semua CSS-nya saya hapus ya. Nah, setelah kita bikin layoutnya, maka kita akan panggil state-nya ya. Kita akan panggil selektornya dengan cara seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita juga buat constant dispatch ya, digunakan untuk men-trigger action-nya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan bikin ketika on click. Sekarang kita coba. Kita running dulu. Oke. Berhasil ya teman-teman. Nah, coba aku zoom dulu ya. Nah,
Seperti ini contohnya. Nah, kita sudah bisa implementasi dari slice-nya ya. Jika kita kembali ke code-nya, kita review, lebih mudah sih ya, lebih simple. Seperti ini ya teman-teman. Kita panggil selektornya, kemudian kita juga membuat dispatch constant ya. Setelah itu kita render hasil state-nya di sini. Nah, setiap button mewakili function increment dan juga decrement. Seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan untuk Redux Toolkit ini ya, yang simple ini ya, Control Slash, bisa langsung komen di bawah.